yang udah mulai kendor semangatnya ya. Ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang PP ya. Ya, PP. Kalau dulunya PKN, pendidikan Pancasila. PKN apa? Pendidikan kewarganegaraan. Sekarang diganti menjadi pendidikan Pancasila. Nah, mungkin kalau udah ada belajar tentang kebinekaan. Sudah belajar? Belum. Tentang hidup rukun, persatuan dalam sebagai rakyat Indonesia itu belajar hidup rukun sesama, meskipun kita beda daerah, meskipun kita beda bahasa, kita tetap hidup rukun. Nah, pernah belajar itu? Belum. Pernah. Rehannya udah lupa. Nah, pernah ya? Ini ada kisah seorang yang bertetangga dengan orang yang beda-beda bahasa, atau orang Minang bertetangga dengan orang Batak, orang Minang bertetangga dengan orang Sulawesi, atau orang Jakarta bertetangga dengan orang Papua. Nah, gimana di sini orang Papua? Nah, itu sekilasnya ya tentang pelajaran kita hari ini. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan membacakan doa. Kita tunjuk pada rekan baca doa. Kita dulu siap. Rekan memimpin. Kita dulu siap. Ya, rekan. Ya, rekan memimpin. Kita mulai. Siapa yang lanjut? Siapa yang memimpin doa? Pelan-pelan. Sila. Masa bikin doa? Doa sebelum belajar. Siap. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan di bawah mejanya ada sampah nggak? Jadi sampahnya pakai tangan, pakai kaki, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang keberagaman, kebinekaan, keberagaman, kebudayaan. Nah, apa itu keberagaman? Apa itu beragam? Berbeda-beda. Apa lagi? Apa itu kebinekaan? Oh, Asila setiap belajar umur di sini pasti Asila yang menjawab. Yang lain diam-diam aja. Malu atau nggak tahu? Beragam tadi apa? Berbeda-beda. Beragam tuh berbeda-beda. Kebinekaan itu apa? Nah, walaupun berbeda kita tetap sama. Bineka itu eka itu tetap satu. Meskipun kita berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya. Apa itu budaya? Misalnya kita budaya orang Minang tuh baralik kadang tuh budaya. Baralik kadang tuh baralik kadang. Nah, yang barara orang Minang. Kalau orang Sunda tuh yang aleknya orang Sunda, adatnya orang Sunda, baliknya orang Sunda, orang Jawa, orang Batak tuh, itu yang budaya. Itu yang budaya. Apalagi pakaiannya. Pakaian kalau orang Minang tuh gimana pakaiannya? Orang Minang gimana pakaiannya? Orang Minang tuh pakai suntiang. Kalau laki-lakinya pakai sambut namanya. Kalau orang Minang. Pakaian baju adat orang Minang tuh pakaian rumah kadang. Pakaian baju apa lagi? Baju beralek itu yang amen-amen kadang, yang suntiang-suntiang, yang campur orang Minang. Itu pakaian adat. Kalau orang Batak lain lagi bahasanya. Lain lagi pakaian adatnya. Orang apa lagi? Orang Papua lagi. Orang Papua yang rumahnya kayak apa tuh? Gaya yang dari
tanduk kabau. Kenapa rumah Kadang tuh dibikin seperti tanduk kabau? Sejarahnya kenapa ada Minang kabau? Minang karena ada ya dua kerbau yang berselisih. Minang tuh artinya apa ya? Senjata yang Kadang itu Minang namanya. Senjata. Ada juga yang menceritakan tentang Minang tuh awal katanya dari Manang kabau. Manang kabau. Itu dari ceritanya. Jadi orang Minang tuh, kenapa rumah Kadang tuh seperti ini? Kita menceritakan tentang budaya Minangkabau dulu. Ini rumah Kadang orang Minangkabau. Belum lagi rumah orang Batak kayak gini. Rumah orang Batak ada yang melompati tembok besar. Tahu budaya orang Batak yang lompat orang biasa melompati kayak takut, apa namanya? Takut. Itu namanya? Iya, terlihat namanya kan? Yang orang Batak tuh ada tembok besar dilompati tinggi. Itu sakit. Saking kuatnya dia melompati tembok yang tinggi tanpa tersentuh tembok yang tinggi. Banyak budaya-budayanya. Apalagi orang Jambi, orang Papua, kalau orang Panggung nih. Rumah apa yang Panggung? Rumah apa yang Panggung? Rumah Lampung. Lampung juga rumah Panggung. Kenapa dia pakai rumah Panggung? Karena dia di bawah hutan. Jadi rumah Panggung rumah Panggung yang kayak rumah Kadang juga ada tiang-tiangnya di bawahnya kosong bawahnya. Kenapa dibikin seperti itu? Biar tidak kebanjir. Dia tidak kebanjiran. Jadi dibikin tempat tinggi. Kayak ini. Ini bikin seharusnya yang habis nih. Kenapa orang itu kayak gini ya? Ini ada tonggak-tonggaknya. Kenapa? Karena di bawahnya tuh sering air naik. Karena orang Lampung tinggalnya dekat laut. Jadi kalau air itu pasang, air itu naik, rumahnya tidak kebanjiran. Rumahnya sampai bawah. Jadi itu kalau banyak rumah orang Melayu tahu? Melayu pada umumnya rumah orang Sumatera itu rumah panggung yang mama pakai. Kalimantan juga orang Melayu. Ini contohnya. Ya masuk lagi ke pakaian adat. Karena pakaian adat ya, seharusnya kita pakai fokus nih, biar kelihatan. Ini rumah adat apa nih? Ya pakaian adat. Nih Aceh pakaiannya. Nih Bangka Belitung, Sumatera Barat dan ini. Orang Riau juga pakai setiang, nggak jauh beda dengan orang Minang ya. Orang Minang pakai setiang juga. Bahkan pakaian orang Minang itu sudah mendunia. Coba lihat di TV. Kalau itu pakaiannya berarti dia orang Minang. Apalagi yang dikenal budaya Minang itu yang dikenal di dunia apa lagi? Apa yang terkenal di dunia kalau Minang tuh? Masakannya, pakaiannya, sileknya, pencak silatnya. Banyak tuh. Yang apa lagi? Tari piringnya. Kesenian, kebudayaan orang Minang. Randai. Mainannya. Kalau mainannya apa? Kayak yang mendunia. Sandungnya. Banyak ada orang Minang. Ada orang Minang. Lagi, meskipun kita berbeda-beda, bahasa kita bahasa Minang, bahasa Batak, meskipun kita beda-beda dengan Papua, itu bahasanya apa tuh? Bahasa Papua. Tapi kalau dalam kesatuan kita harus saling menghormati. Kita itu tetap satu dalam kebinekaan. Kebinekaan tuh kita sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia harus menghargai. Kita nggak boleh mencela. Bahasa Kalimantan itu seperti itu. Pakaian orang Papua tuh nggak tertutup semuanya. Ada juga ya orang Papua tuh nggak tertutup pakaiannya. Apa lagi? Pakaian mana lagi yang tertutup? Coba lihat orang Papua. Apalagi kulitnya. Masih banyak kita yang apa ya? Kalau orang Minang tuh kulitnya netral ya. Dibanding Papua meskipun dia kulit hitam. Tapi kita boleh mencek pasti kita guna kelebihan dan kekurangan yang Allah. Sekarang boleh keluarkan buku tulisnya ya. Keluarkan buku tulisnya 1 lembar. Buku tulis 1 lembar.
Ya boleh seperti timun mas itu dari mana? Tangkupan perahu dari mana? Ya, malintang itu dari mana? Dari sana. Ya, apa tuh? Malintang itu dari mana? Masya Allah. Masa ada Sulawesi? Dari mana? Dari Padang. Dari Batu. Dari mana? Dari Padang. Nah, boleh tulis dari mana? Dari mana? Dapat informasi. Yang penting ada. Dari Padang. Dari Jawa. Ini pulang sejarah nih. Malin Kundang tuh dongengnya orang Sumatera Barat. Dongengnya Sumatera Barat. Malin Kundang. Aku dongeng. Dongeng bukan cerita asli ya, dongeng. Nanti kami ada ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Coba silakan. Silakan pilih. Jelaskan aja. Paling kirim dari Sumatera Barat, dari Sumatera. Satu dulu. Paling kirim dari yang terkenal dari Sumatera Barat di Banjar. Dari dongeng yang bisa cepat. Cepat. Ayo cepat. Sila, waktunya jalan sila. Nah, kita minta kepada Sila menyampaikan budaya dari Sumatera Barat aja dulu. Nah, ya. Sumatera Barat terkenal dengan nasi. Ya. Lagi. Masakannya. Ya, masakannya apa? Pakaian adatnya. Masakannya? Rumah adatnya. Ya, apa nama rumah adatnya? Rumah adat. Ya. Masakannya rendang. Latihannya terkilik. Nah, lagi. Keseniannya pencak silat. Nah, itu ya yang disampaikan oleh Kang Asila tadi ya tentang Sumatera Barat. Banyak itu baru Sumatera Barat ya. Terus Sumatera Barat belum lagi dari Aceh. Dari apa lagi? Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu. Itu yang Sumatera aja. Belum Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Dari Jawa. Aktif. Nah, banyak lagi Kalimantan, Sulawesi, banyak juga ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara. Banyak lagi. Nah, bisa dipahami hari ini? Rehan dulu, Rehan.